Susah banget tuh intro itu tuh. Si Tommy yang bikin tuh. Gue jadi kelihatan tua banget di situ. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum semua para pemirsa dimanapun berada ya. Jadi kalau yang sampai saat ini masih belum tahu alasan kenapa harus nonton podcast Cimanggis Berkelas ini. Jadi dari podcast ini kita akan menghadirkan memang orang-orang yang berkelas dalam karya, dalam kontribusi, dalam kehidupan, dalam apapun. Jadi mungkin disinilah awal kelas-kelas kita akan naik semua. Amin. Terima kasih ya. Malam ini kita kedatangan seorang dualisme. Ya, dia punya dua sisi. Seorang lawyer dan seorang musisi yang belum lama kita kenal, tapi sepertinya musisi ini bukan kaleng-kaleng. Please welcome Mr. Billy. Terima kasih Om Ojik. Ya, jadi Bang Billy. Iya. Kalau misalnya ada orang ada orang nanya nih, anak kecil, Bang Billy punya waktu 2 menit ngejelasin siapa Bang Billy. Silakan. Ya. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Billy. Ya seorang suami. Oke. Seorang kepala keluarga. Oke. Yang sudah memiliki 2 anak. Seperti itu. Dan kalau bisa dibilang saat ini memang kegiatan aktivitasnya sih kerja ya Bang. Kerja dan ya menjadi tulang punggung keluarga. Oke. Dan apa ya, bisa dibilang sehariannya adalah kita bekerja dan sambil kita juga ngejalanin hobi kita di sehari-hari kita seperti itu. Oke. Jadi kayak hari ini Bang Billy. Tadi kan Bang Billy baru sebutin nama Billy. Selama ini kita nggak tahu nama lengkap Bang Billy itu siapa. Lengkapnya. Iya. Nama lengkapnya Billy Eka Putra. Billy Eka Putra. Tapi orang kadang-kadang suka nyebut Billy Eka Saputra. Billy Eka Saputra. Artis yang sono. Oji Saputra. Itu yang botak Bang. Bukan, itu Billy Saputra adanya Olga. Oke. Bang Billy, saya kenal Bang Billy ini sebenarnya udah lama ya. Karena Bang Billy juga salah satu klien saya dulu. Oke. Pernah saya fotoin waktu merit ya kan? Merit betul. Dan saya waktu itu saya mengenal Bang Billy as a lawyer. Oke. Ya kan? Boleh diceritain Bang, gimana Abang bisa memasuki dunia hukum ini? Kan dari awal mungkin. Terus kira-kira apa yang membuat Bang Billy sampai memilih dunia hukum? Oke. Awalnya sih karena nggak bisa ngitung Bang. Karena nggak bisa ngitung. Iya, jadi bisa dibilang nggak suka matematika. Oke. Iya, nggak suka matematika. Jadi saat itu ibu saya melihat potensi saya tuh lebih ke menghafal, kuat dalam hal ya ngecap lah, ngomong gitu kan, sering ngomong. Akhirnya memutuskan udahlah si Billy ini masukin hukum aja. Kebetulan waktu itu ada 3 universitas yang saya pengen pilih waktu itu, cuman nggak lolos, akhirnya masuk swasta. Jadi waktu itu pilihannya tuh Unpad, Oke. UI sama UGM. Wih, itu top 10 itu. Top 3 ya. Top 10 lah dari 10 universitas unggulan. Iya. Tapi karena memang nggak lolos, akhirnya masuklah di Pancasila, dan itu pun direkomendasikan langsung dari temannya ibu saya. Oke. Seperti itu. Berarti memang kecil sudah didesain untuk diarahkan maksudnya ke arah hukum, atau seiring berjalannya waktu? Kalau bisa dibilang seiring jalannya waktu, karena memang basic matematika dari kelas berapa ya? SD, SMP, SMA tuh memang kurang sama. Kurang bisa ngitung. Pokoknya bisa dibilang matematika itu satu nggak suka, kedua ngejelimet, hitung-hitungan, dan banyak rumus seperti itu. Nah akhirnya
Dan di situ SMA saya bilang, "Mah, kalau bisa kuliahnya yang nggak ada hitung-hitungan, nggak ada matematika," saya bilang gitu. Berarti orang tua memang nggak ada basic hukum juga ya, Mas? Nggak ada basic hukum. Justru ibu saya itu akunting, ekonomi dulunya di Jayabaya. Ya karena mungkin dari ngelihat saya nggak bisa nggak bisa ngitung ya, maksudnya tidak suka terhadap matematika, ya sudah akhirnya saya ngambil kuliah hukum, dan itu pun ibu saya mendukung untuk saya ngambil kuliah hukum itu gitu. Akhirnya terpilihlah salah satu universitas yang direkomendasikan juga sama orang tua saya, akhirnya masuk Pancasila. Gitu. Oke. Jadi selama perjalanan dari SD, SMP, SMA ya kan, selain tujuannya ke hukum kan pasti ada kegiatan lain nih ya yang dilakukan ya kan, yang akhirnya kegiatan itu terbawa hingga kini ya kan, pasti kan, kegiatan masa muda ya. Ini adalah mungkin ada darah ya kan dari Bang Billy ini kan, tapi itu kita akan bahas nanti. Oke. Di sini saya pengen coba gali tentang hukumnya dulu ya. Nah setelah kuliah nih Bang, setelah kuliah hukum, sorry ini ada keripik di sini ada. Sambil makan Bang. Boleh nanti. Ketika kuliah hukum Bang, nah ketika menjalaninya terus sampai lulusnya gimana Bang? Sempat terpikir untuk ganti jurusan kah, atau memang wah ini yang gue cari selama ini kayak gini, jurusan ini kayak cocok banget nih gue gitu, kayak gitu. Gimana Bang? Kalau mau berpikir untuk ganti jurusan enggak. Oke. Karena memang dari awal pun memang suka di dunia hukum, dan saya belajar itu memang awal-awal sih kuliah itu banyak mainnya Bang. Oke. Saya banyak mainnya, ya biasalah perubahan ketika kita dari SMA dengan menggunakan seragam, terus ketemu teman baru, terus kemudian kita berpakaian baju bebas, sebebas-bebasnya lah. Artinya kuliah itu kan nggak terbatas, mau pakai pakaian apa aja pun nggak ada masalah kan gitu. Ya di awal ya saya jalani sampai pernah dapat di awal tuh IPK saya tuh di bawah 2, 1,5 waktu itu sempet. Serius? Iya. 1,5 itu? 1,5. Nasakom itu. Gila. 1,5 itu. Dan Oke, lanjut. Dan ini lucunya nih Pak. Ini lucunya nih. 2 semester dapat IPK 1,5. 2 semester awal. Oke. Dan ya ini mungkin jangan ditiru buat teman-teman saya yang lain ya. Iya, apa-apa. Jadi pelajaran aja nih. Saya baru tahu loh Bang. Dulu Pak. Oke. Jadi suka main dulu waktu itu. Nah, suatu ketika turun tuh nilai itu. Oke. Waduh, 1,7 lagi nih kan. Kebetulan saya punya saudara. Saudara sepupu anaknya kakaknya ibu saya. Oke. Bro, ini IPK gue masih 1,5 nih. Habis ini ntar ketemu nyokap nih. Oke. Tolong dong editin, saya bilang. Editin? My God. Oke, lanjut. Ini gue baru bisa bongkar di sini semuanya. Iya. Ini first time loh guys nih, dia buka suara nih, saya kira nilainya. Ya udah, tolong dong bro. Daripada gue nanti habis sama nyokap gue nih. Nyokap gue bener-bener pengen banget kuliah hukum tuh, anaknya bener-bener serius gitu. Oke. Dirubah lah Bang itu Bang. Dirubah? Iya. Bisa Bang pakai Photoshop Bang. Jadi berapa tuh? 2,5 Bang. 2,5 naik 1 ya? Duanya doang. Naik 1 poin lah ya. Iya, duanya doang. Udah lah. Saya maju lah nyokap. Gak nasokom lagi katanya dia gitu. Enggak Mas. Ya udah. Tingkatin lagi lah, jangan segini. IPK tuh 3 katanya gitu. Iya Mas katanya. Udah lah. Pas udah gitu. Namanya Harley kan kebetulan, teman saudara saya. Nih berhasil Ri. Ya udah besok-besok jangan kayak gitu lagi ya katanya. Ketahuan habis lu katanya gitu kan. Oke. Selamat Bang di situ Bang. Selamat. Karena saya pernah diancam waktu itu. Waktu yang nasakom pertama. Kalau sampai nanti dapat segini lagi, udah kamu gak usah kuliah. Weh. Udah diancam Bang. Buat apa mama, papa ngebiayain kamu kuliah? Udah keluar duit banyak, kerja keras. Tapi kamu ternyata nggak ngejalanin ini dengan serius. Nggak perform lah gitu ya. Perform lah. Nah dari situ Bang, ketakutan saya Bang. Udah, bener-bener di situ saya belajar. Oke. Bener-bener saya belajar. Sampai akhirnya di semester 5 itu mulai meningkat Bang.
Dari 2,5, 2,7, 8 sampai akhirnya di 3. 8 berapa ya? 3,2 berapa gitu. Weh, berhasil ya. Kelihatannya berhasil, Bang. Ya keberhasilan itu bisa sampai 3 pun, Bang. Duanya itu maksudnya 3,2 sekian. Itu karena saya kelebihan ngambil SKS. Oke. Jadi kalau di sistem Pancasila saat itu, ketika kita kelebihan SKS kan maksimal tuh kalau nggak salah 160 ya, kalau nggak salah 160 SKS apa berapa saya nggak ngerti, lupa. Bisa dipotong untuk meningkatkan IPK. Oke. Gitu. Jadi kelebihan SKS saya bisa dipotong untuk masuk ke IPK. Dan alhamdulillah hasil akhirnya ketika saya di semester 8 selesai wisuda di IPK di 3,2 lah. Oke. Seperti itu. Jadi sebelum lanjut Bang, sebenarnya ya kalau saya justru terbalik. Jadi saya Gimana? ini lebih parah lagi. Iya. Kuliahnya itu kan setelah kerja kalau saya. Ya kan? Jadi saya sebenarnya pengen milih hukum. Karena saya kerja di legal kan. Legal juga, jadi kayak buat nguatin ini gua harus hukum nih. Tapi di sini yang dekat-dekat itu nggak ada Bang. Fakultas hukum tuh. Fakultas hukum nggak ada di sini. Adanya ekonomi Bang. Jadi saya masuk ekonomi akhirnya kebalik. Duh, gua jadi masuk ekonomi. Tapi ya alhamdulillah sih berguna ya. Semua ilmu pasti berguna lah. Pasti itu semua berguna. Oke Bang. Jadi setelah Abang lulus dengan nilai yang oke lah gitu ya kan, seneng lah orang tua. Dimulailah petualangan Abang di dunia hukum yang sesungguhnya ya kan. Coba Bang, gimana ceritakan suka dukanya Bang. Jadi mungkin bisa semacam rangkumannya nih sebelum Abang akhirnya kerja jadi corporate lawyer atau legal gitu. Jadi setelah lulus saya mencoba untuk mencari pekerjaan lah. Oke. Jadi waktu itu ada dualisme perbedaan Bang antara nyokap dengan bokap. Bokap itu pengen banget saya jadi pengacara, jadi lawyer saat itu. Iya. Nah ibu saya kan pengennya anak ini bekerja yang memang aman. Corporate. Lebih ke PNS sih Bang. PNS? Lebih ke PNS. Oke. Dulu pernah. Jadi ketika saya ngelamar PNS, bapak saya itu selalu nggak setuju. Oh, karena nyokap salah satu kontraktor di PNS. Berhubungan dengan salah satu departemen kementerian lah. Iya. Itu dulu Bang. Iya. Nah akhirnya saya coba beberapa kali ikut PNS. Pertama pernah di BPK, pernah di Kejaksaan, nah di Kementerian Hukum dan HAM. Itu nggak lolosnya itu ketika pas pada tahap psikologi kalau nggak salah, psikotes. Kalau yang di Jaksa itu pas ini kan gigi ya Bang ya, gigi saya kan patah dulu nih. Ini tambelan ini tambelan. Nah itu nggak lulusnya di situ. Di Kejaksaan nggak lulus di situ. Akhirnya ya sudahlah, coba lagi pekerjaan di corporate. Ternyata nggak bertahan lama. Dan saya dapat cerita juga dari ibu saya, Papa tuh kayaknya marah deh Bil kalau kamu kerja di corporate, katanya di perusahaan-perusahaan. Papa tuh pengen banget kamu jadi pengacara, lawyer. Murni lawyer gitu. Soalnya kan dari hukum kan harus ada, untuk jadi lawyer harus ada sekolah lagi atau ada sertifikasi lagi, sekolah lagi kan. Nah pada akhirnya di saat itu kan saya nganggur kan, karena memang gak dapat pekerjaan. Akhirnya saya fokus coba main di musik dulu Bang setahun. Setahun main di musik sambil menjalani pendidikan khusus profesi advokat. PKPA itu selama dulu waktu itu nggak lama sih. 6 bulanan kali. Enggak. Dulu mah cuma sebulan Bang. Cuma sebulan doang. Sebulan. Terus kemudian dapat sertifikat. Setelah dapat sertifikat ikut ujian advokat. UPA. Baru kemudian tahapan berikutnya adalah magang. Magangnya pun 2 tahun. Harus menempuh selama 2 tahun. Karena itu nanti dari hasil magang kita itu akan dijadikan laporan untuk kita dapat dilantik sebagai advokat. Seperti itu. Nah, bertahap itu. Sampai akhirnya saya magang di salah satu kantor hukum di daerah Jakarta Barat, di Kedoya saat itu. Hampir sudah sampai dengan akhirnya saya dilantik. Kurang lebih 7 tahun saya magang. Magang 7 tahun. Magangnya dari 2009. Iya. Dilantiknya 2013. Artinya dilantik udah sah menjadi
advokat. Advokat. Jadi pembayar Sorry buat teman-teman yang belum tahu nih, antara advokat dan lawyer itu sama aja. sama aja. Sama aja. Itu penyebutan aja, Bang. Iya, bahasa aja kan. Advokat. Oke. Lawyer itu bahasa kerennya lah. Iya, bahasa Inggrisnya lah. Kalau bahasa Indonesianya pengacara. Pengacara. Oke. Dia berarti ada izin untuk beracara. Ada izinnya ada. Oke. KTPA namanya. KTPA. Kartu tanda pengenal advokat. Oke, setelah itu berarti kerja di law firm. Iya, jadi nggak Membeli. magang sampai dengan 2013 itu saya advokat. Boleh akhirnya dari setelah magang itu dapat izin, baru tuh saya bisa beracara bersama Oke. dengan mentor saya saat itu. Iya, kenapa gue tanyain sedalam ini tentang ini, karena memang bener nggak kalau di Cimanggis nggak ada yang sekolah hukum kayaknya, belum ada ya, ya kan? Makanya gue tanya sama dalam gitu, ya kan? Dulu gue pengen di situ tapi gagal, maksudnya nggak ada, ya kan? Jadi ya begitu. Jadi pengetahuan tentang ya step-step kalau kita mau menempuh menjadi seorang lawyer, pengacara kayak gitu yang Bang Billy sampaikan. Iya. Oke Bang. Setelah kerja di law firm Bang, itu 2009 2013, Abang kan nikah tahun 2015. berarti 2 tahun sebelum tuh. 2 tahun sebelum udah Iya, jadi advokat itu. udah jadi advokat. 2 tahun sebelumnya udah jadi advokat dan kerja di law firm. Betul. Nah Bang, pengen tahu juga nih kita nih, terutama saya sih pengen tahu law firm sebuah, kalau dibandingkan dengan usaha lain itu kayak CV, kayak usaha UMKM sendiri kali ya? Atau gimana tuh? Lebih Atau ke firma hukum. Firma tuh Dalam bentuk firma dia. kalau kita bandingkan dengan perusahaan misal Bang, kayak sama dengan PT kah? Atau Berbeda. Dia kantor independen yang berstatus sebagai firma. Bisa dielaborasikan Bang, firma nih bro, anak-anak udah bingung firma tuh apa itu firma gitu. Firma ya bisa dibilang kayak misalkan firma hukum itu kan ada diatur dalam undang-undang juga sebenarnya. Iya. Ada diatur. Tapi berbeda. Sebuah badan hukum bukan? Sebuah badan hukum. Oke. Dan memang itu berbeda dengan badan hukum yang lain seperti PT. Karena sifatnya ya dia berdiri sendiri dan apa namanya? Dinaunginya langsung ke Kemenhumkam atau kalau naungi itu ada organisasi advokatnya Bang. Oh, oke. Khusus advokat berarti ini. Iya. Oke. Kalau ada kan bilang tuh ada firma hukum nomor sekian SK. Nah, itu SK-nya SK ini, SK Sumpah, SK Sumpah. Oke. Berita acara sumpah itu ada SK-nya. Surat keputusan, sifatnya surat keputusan. Saya mengerti lah. Sampai saat ini saya udah mulai mengerti ini firma. Jujur Bang, saya dari dulu ini sering berhubungan dengan hal-hal kayak gitu, tapi kayak memang kita bukan orang hukum ya. Jadi ada notaris, ada pengacara, ada Billy and Partner ya kan, biasanya namanya gitu kan. Billy and Partner, Sandy and Partner kayak gitu kan. Biasanya lawyer kan. Lawyer perceraian gitu kan. Iya. Oh ya Bang, satu lagi nih Bang, masih tentang lawyer nih, karena saya penasaran di masyarakat kita, ya, masyarakat awam, lawyer itu ada sedikit stigma positif dan negatifnya Bang, ya kan. Sering ada yang bilang hati-hati sama lawyer gitu kan. Dia tuh apalah beginilah. Nah, gimana tanggapan Abang terhadap stigma itu di masyarakat? Kalau menurut saya stigma itu salah. Karena memang kita kan bekerja itu profesional. Diatur oleh undang-undang. Oh, oke. Ada undang-undang advokat yang mengatur itu. Artinya kita bekerja itu memang harus menjalankan sesuai dengan kode etik. Oke. Kode etik advokat itu ada diatur. Berarti yang konotasi negatif itu oknum biasanya. Oknum. Oke. Bisa katakan oknum. Bisa dibilang kan kalau misalkan kita melakukan hal seperti itu, ya artinya kan bertentangan pada undang-undang sendiri. Dan memang undang-undang advokat sudah mengamanahkan kalau kita bekerja sebagai advokat itu tidak boleh bertentangan karena kan kita disumpah Bang. Iya, oke. Kita ada sumpah ya. Itu yang disumpah oleh pengadilan tinggi di tempat kita berdomisili kantor kita, itu kita disumpah untuk menjalankan sesuai dengan amanah undang-undang profesi, tidak boleh keluar daripada aturan-aturan yang diatur oleh kode etik kita. Oke, clear tuh Bang ya. Jadi stigma-stigma yang ada di masyarakat, lawyer nih
suka iniin orang, apa kayak meras orang ya kan, datang ke masalah, nyari masalah dan sebagainya gitu kan. Kalau nyari masalah sih enggak. Soalnya saya konotasi gitu Bang, saya di bidang misal pembebasan lahan nih, Iya. tiba-tiba ada lawyer datang ya kan, terus nyari apa kita ternyata dibilang salah ini ada kayak gitu. Bisa dibilang kan dia itu berjalan harus sesuai dengan kepentingan kliennya. Ujuk-ujuk datang misalkan Ya. ada masalah tadi ya pembebasan tanah, dia bertindak sebagai apa? Karena kan jalannya lawyer itu adalah berdasarkan surat kuasa. Berdasarkan kepentingan hukum kliennya, apa sih yang menjadi tujuan dari mereka. Jadi dia ditugaskan oleh kliennya. Jadi bukan ujuk-ujuk datang dari ada masalah atau apa. Ya, itu Still nggak salah itu sih masalah. Ya Bang, setelah itu kan Abang jadi sekarang aman nih kan di corporate kan. Bukan dibilang aman sih Bang, bukan aman. Jadi ya kan, jadi apa ya istilahnya ya, kalau yang di law firm kan memang benar-benar murni seorang lawyer ya Mas ya. Ketika perusahaan meng-hire kita untuk menjadi corporate lawyer atau legal, atau sekarang Abang juga kan pernah cerita sama saya bahwa ini kerjaan ini bukan hati seorang lawyer nih kayak gitu. Coba Bang sedikit aja ceritain Bang. Jadi gimana ya Bang? Sebenarnya bukan pelarian sih. Saya bekerja di perusahaan itu bukan sebagai pelarian. Tapi waktu itu memang balik lagi, saat ini pun saya masih menjadi lawyer. Artinya masih bekerja sebagai lawyer, walaupun tidak serutinitas pekerjaan saya di corporate. Sorry motong. SK-nya lawyer itu ada jangka waktu atau tak terbatas? Kalau SK nggak terbatas, tapi kalau kartu tanda advokat itu terbatas per 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, itu harus diperbaharui supaya kita bisa tetap beracara. Kalau lanjut, punya Bang. Itu kita ditolak oleh hakim. Lanjut Bang. Terus kemudian kalau dibilang pada saat itu saya lari corporate karena kondisinya memang waktu itu ya bos saya itu sudah tidak lagi fokus dalam kegiatan beracaranya Bang. Karena dia waktu itu lagi fokus ke ambil S3-nya, mengisolasi. Nah, akhirnya saya izin untuk bisa berdikari lah, artinya berdiri sendiri. Saya izin untuk keluar dari kantor advokat itu. Kira keterimalah di salah satu perusahaan, tapi masih dengan bidang yang sama yang saya tekuni. Nah, untuk lawyer sendiri ya sambil berjalan ketika ada kasus atau apa ya, misalkan saya kan nggak bisa, namanya karyawan itu kan terikat dalam aturan perusahaan ya. Ya saya ada tim dari teman-teman pengacara saya untuk bisa bantu untuk dalam proses penyelesaian kasus yang saya terima. Pun saya nggak terjun langsung dalam kasus tersebut gitu. Masih jalan sampai sekarang. Ya ada yang bilang main aman. Kan gaji mah tetap tiap bulan mah dapat, kalau lawyer mah tentu kan begitu. Ada bahasanya begitu kan. Ya tergantung bagaimana kita. Bedanya ketika kita kalau warung atau toko misalkan, saya nggak menyamakan profesi lawyer dengan warung. Ya kita berusaha analoginya seperti itu. Ya ketika ada kasus ya kita bisa mendapatkan penghasilan, ketika nggak ada ya kita akan menunggu di situ. Bisa juga ya kita mencarinya dalam arti banyak teman, banyak rekan yang mungkin nantinya bisa menjadi penyambung atau bisa dikenalkan oleh pihak orang-orang teman-temannya mereka atau rekan-rekannya mereka untuk bisa nanti ketika ada kasus kita bisa direkomendasikan oleh teman-teman kita. Iya Bang. Itu. Nah, cara Abang sekarang kan agak dibilang setengah-setengah mulai masuk ke corporate ini kan pasti ada shifting nih Bang ya kan? Iya. Kira-kira gimana sih cara Abang shifting kayak dari yang pure lawyer tiba-tiba nanganin corporate yang harus berhubungan dengan manusia, tetap berhubungan manusia, cuma kayak lebih ke HR kali ya? HRGA iya, HR, tapi jatuhnya ke bagian industrial relations dan external relations. Lebih ke situ. Termasuk litigasi. Non litigasi kita juga pegang. Tapi kan kalau corporate itu kan lebih bagaimana
kasus itu kan nggak seperti yang kita berprofesi langsung seperti lawyer, seperti itu. Ya kalau bisa dibilang kan banyak perusahaan bagaimana caranya kondusif, Ya. tidak ada masalah, berjalan aman, dan kasus-kasus itu sebisa mungkin diselesaikan di cara kekeluargaan atau Oke. seperti apa. Rencana ke depannya Bang di dunia lawyer ini gimana Bang? Rencana ke depan saya punya impian ingin punya kantor sendiri. Tetap ingin punya kantor sendiri. Kantor sendiri. Oke. Nah, punya kantor sendiri itu udah pastilah Oke. di salah satu tempat yang memang udah saya konsep. Konsepnya ya banyak lah, ada impian-impian itu. Sip. Oke Bang, sekarang kita mau beralih sih. Demikian kayaknya di dunia lawyer udah cukup jelas tuh kan. Suka dukanya dan sebagainya. Tapi sorry. Boleh sedikit aja Bang. Apa? Suka dukanya Bang. Suka dukanya lawyer. Iya. Suka dukanya kalau dapat klien Bang. Iya. Kalau dukanya ketika satu sudah kita ketemu nih sama satu klien yang memang dirasa punya potensi untuk kita lakukan penanganan, tapi tiba-tiba belakangan mundur. Ya. Mundurnya tuh ya entah ya, saya nggak tahu ya. Bisa jadi dia udah dapat masukan dari kita, kemudian dia jalan sendiri, ada gitu. Ya, tapi lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak sukanya. Lebih banyak Enjoy lah. Enjoy, banyak perkara yang kita pegang Bang. Artinya pembendaharaan kasus yang kita miliki itu jadi lebih banyak. Jadi itu menambah pengalaman kasus kita. Itu sukanya. Menarik sih bagi saya. Nggak tahu buat yang lain, buat anak-anak muda jangan maksudnya mungkin masih merasa awam Bang di dunia ini Bang ya, di dunia hukum ini, tapi dengan penjelasan Bang Billy sepertinya kayak kita tuh udah clear banget ya buat anak-anak yang memang tidak suka matematika ya kan, yang lebih suka menghafal, lebih suka bicara dan sebagainya. Kayaknya cocok ya Bang. Sama satu lagi. Apa tuh? Lebih suka menganalisa. Oke, analisa itu Itu penting banget. Mesti keren. Bagi seorang lawyer itu analisa tuh penting. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu kita nggak bisa terima mentah-mentah. Harus kita analisa dulu. Apa sih worst case-nya nanti? Apa sih kedepannya nanti? Akan ada apa sih nanti? Kita bisa lebih mendalami dulu apa yang memang kita terima. Ya artinya tetap ya kognitif kita harus kuat juga ya kan. Insting kita, kepekaan kita terhadap lingkungan khususnya itu harus peka. Harus kita punya sih minimal itu. Oke. Selain daripada kita biasa bicara, suka ngomong, suka berdebat lah maksudnya. Oke Bang. Kita harus kita pegang. Oke Bang. Itu penting. Keren. Menarik sih itu. Gini Bang, selain lawyer kan tadi Abang sedikit-sedikit udah nyebutin bahwa pernah SMA pas masa nganggur, diisi masa main musik dan sebagainya Bang. Nah kebetulan saya juga ngelihat Abang beberapa panggung awalnya gitu kan. Salah satu pemain drum yang mungkin saya bilang khususnya di Cimanggis lah gitu ya. Karena saya jarang di tempat lain nonton juga di usia segini gitu. Saya bilang yang mungkin zaman saya dulu muda ini drummer yang saya inginkan gitu loh Bang. Nah, untuk mencapai ke level itu Bang bermain drum, itu kan tidak mudah ya Bang. Maksudnya ada perjalanannya pasti. Ada proses, ya kan? pasti ada proses. Karena saya melihat Abang begitu syarat ketika ngobrol juga, pengalaman musiknya juga begitu dalam. Coba Bang ceritakan Bang, kenapa Abang bisa sampai punya pengalaman musik yang luar biasa, yang saya bisa nemuin itu mungkin dulu di teman-teman saya waktu SMA dan sebagainya gitu, tapi baru kali ini saya nemuin musisi khususnya drummer yang punya wawasan yang begitu dalam terhadap musik. Boleh Bang cerita Bang? Awal muasalnya. Iya. Dulu itu lucu Bang. Jadi kebetulan bapak saya kan bokapnya musisi. Iya. Pemain bass dulu, dia pemain bass. Nah, dulu SD itu Bang, saya sering mukul-mukul meja. SD. Kelas. Abang sering mukul-mukul meja. Oh, main gendang-gendangan gitu. Usul lah sekolah tuh. Sambil nyanyi nama kita sering dangdut lah gitu kan. Pas guru saya ngeliat, Billy, jam berisik mulu kamu katanya gitu, marah-marah dia. Iya. Iya Bu katanya. Nah udah gitu, masuklah tahap
pas pengambilan rapot. Oke. Pas pengambilan rapot. Hmm. Dibilang, "Bu, ini anak ibu suka berisik di kelas. Nyanyi-nyanyi sama teman-temannya, mukul-mukul meja mulu," katanya gitu. "Tolonglah Bu kasih tahu biar nggak ganggu yang lain." Oke. "Ya Bu, nanti kasih tahu anaknya," katanya. Pulang. Tapi saat itu bokap belum ada pikiran itu, belum punya. Ya, belum ada kepikiran saya punya keinginan bahwa akan main drum, nggak ada. Oke. Pulang, cerita lah mungkin namanya suami istri kan, kalau malam ngobrol-ngobrol tentang anaknya. Dia bilang, "Tuh tadi habis dari ngambil rapot, guru marah," katanya. Ditegur. Ditegur. Beliau suka ini nih mukul-mukul meja kayak gitu kan. Ya sudah, daripada dia begitu, katanya bapak saya, bokap, lesin aja ada drum, katanya gitu. Dari situ tuh mulai. Kebetulan memang waktu itu rumah di mana, di Depok. Di Depok ada tempat les di situ. Ada di Cinere Nuansa Musi. Cukup dekat atau lumayan? Agak lumayan sih, 10 kilo lah dari rumah. 10 kilo. Naik angkot. Oke. 102 waktu itu. Naik angkot tuh. Naik angkot saya. Oke. 102. Udah di situ dilesin. Mulai main lah, berjalan. Tapi begitu ditawarin les sama bokap sama nyokap gitu, langsung mengiyakan atau apaan sih ya gitu? Ya sempat ngomong gitu juga. Apaan sih Pak, ngapain sih les? Udah kamu daripada nggak kesalurkan kan gitu kan. Kamu daripada berisik, minimal ada. Jadi gara-gara daripada berisik udah pukul-pukul aja. Jelas-jelas aja. Kebetulan bukan musisi kan, bawa pemain. Sudah Billy, suruh lesin drum aja katanya. Ya udah saya les di situ. Belajar di situ, saya belajar dari tahap dasar. Bertahap lah, artinya sempat beberapa kali juga pernah ikut tes juga kan. Tes kayak sekolah tuh ada semesteran gitu loh. Iya. Ujian lah untuk modul ini dikuasai, terus modul ini dikuasai. Oke. Sampai kelas SMP kelas 2. Dari kelas 6 itu, waktu itu kelas 6 SD mulai lesnya. Udah dari situ mulai tuh main musik saya. Ngeband sama pas 6 SD ya? Kalau 6 SD belum ngeband. Pas berapa mulai ngeband? Mulai ngeband tuh pas 2 SMP. Nah, teman band itu kursus juga atau enggak? Mereka satu SMP, autodidak semua. Mulai ngeband. Lucunya itu waktu itu pertama kali main di acara ulang tahunnya saudara saya yang ke-17, Sweet 17. Waktu itu kan kebetulan saudara itu sekolah di SMA 46 Texas. Dia ngundang teman-temannya di acara kafe gitulah. Oke. Saya main di situ sama teman. Itu awal mula main. Tapi dari mulai belajar pertama les sampai benar-benar kayak wah gue bisa mainin satu lagu, berapa lama Bang? Itu lagu yang pop begitu maksudnya ya, yang lagu yang bisa main lagu itu. Ya pas les itu. Pas 2 bulan, enggak sampai 2 bulan, 1 bulan setengah. 1 bulan setengah udah bisa mainin lagu. Bawain lagunya Bragi tuh. Oh Bragi ya, gue inget. Bragi. Ini nih yang mana sih? Itu kan belum lama ya. Lagu yang yang bagus juga tuh yang ada gitar bolongnya kan ya? Iya. Lagi kan? Yang dia lagi main di di tempat ruang terbuka gitu. Video klipnya. Iya. Gue ingat itu Bragi. Setelin waktu itu kan. Karena itu buat bahan ujian. Oh. Buat bahan ujian drum. Sebulan setengah tuh udah bisa. Sebulan setengah ya. Gila. Sebulan setengah. Dari situ mencobalah di SMP tuh kenal teman-teman di situ. Mainlah musik di situ bareng sama teman-teman. Oke. Main musik apa waktu itu ya? Pas band Bocah. Lagu Bocah tau gak? Pas band. Iya Bang, gue mau nanya Bang. Lu selama ngeband gitu, ya lu tetap maksudnya kayak pacaran gitu ya sih? SMP belum. Pertanyaannya agak tiba-tiba menyimpang. Enggak ada apaan gitu. SMP belum. Cuma memang waktu dulu ya. Ketika kita bisa musik, apalagi drum. Ya. Nah itu yang gue mau tanyain. Itu ngerasa apa ya? Ngerasa superior. Famous lah kayaknya. Famous ya. Kayaknya apa sih istilahnya? Kalau si Tommy suka ngomong tuh. Apa ya dia bilang tuh? Artis. Bukan song artis ya? Bukan sih. Lebih ke ini gue bisa main drum loh. Lupa dan ntar gue ingat dulu. Bentar. Pokoknya gitu lah. Ya banyak digemari orang gitu. Jadi kan waktu itu lu ngerasa, wih si Billy jago drum nih. Itu tahun berapa ya Bang? Sorry.
Gue pengen SMP tuh. 98 atau Nah, 9 itu. ya 98 berarti gue SMA kelas 2 kelas 3 tuh gue. Jadi di zaman itu, jadi teman-teman, memang drum itu menjadi hal yang, apalagi di kampung ya, di kota aja nyari pemain drum yang udah enak mainnya susah gitu ya, kalau bukan kursus gitu ya waktu itu. Jadi untuk menjadi seorang pemain drum yang bisa itu merupakan sebuah privilege sih waktu itu, benar-benar ya kan. Itu saya gua ngerasain banget itu. Betul, gua ngerasain banget. Karena Jadi, memang jarang sih. wah spesial banget lah pokoknya kamu bisa main drum. Benar. Ya kan saat itu. Oke. Jadi lumayan SMP kan sampai SMA. Nah artinya kan nyokap lu juga melihat lu punya bakat nih di situ. Punya di situ ya. Apakah mereka berpikiran yuk si Billy nih kita jadiin musisi aja nih? Gimana tuh? Sempat berpikir sih. Kan tadinya dihukum nih kan, mau di sekolahan hukum. Tapi si Billy kuat juga di musik nih. Gimana tuh orang tua? Waktu itu sempat juga mendukung sih. Maksudnya waktu zaman SMP ke SMA itu, kamu punya band nggak? Ditanya gitu sama bokap. Ada kok Pak, temen satu sekolah. Kalau kamu mau serius fokusin aja katanya gitu. Cuman jangan lupa belajar juga. Artinya tetap belajar. Oke. Nah ya udah saya sampaikan di situ. Cuman memang bokap waktu itu lagi fokusnya kan memang sama teman-temannya ya. Artinya main dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Jadi nggak, kalau anak-anak pada saat itu kan ya udah lu ngeband aja, belajar dulu di sana gitu loh. Oke. Tapi diperbolehkan lah sampai dibeliin drum. Jadi ngedukung banget ya memang waktu itu. Ngedukung banget. Waktu zaman itu Bang, drum itu kan sebuah barang yang mewah ya Bang. Berapa gue beli gitu? Berapa? Bener, zaman itu tuh drum orang mewah banget sumpah. Kayak wah nggak mungkin lah kita beli gitu. Kayak gitu. Abang tahu nggak? Ya. Drum yang gue beli apa? Bukan drum yang dikenal oleh masyarakat. Apa tuh? Yamaha, Tama, Sonor, Dewe. Enggak. Kebetulan bokap gue punya temen. Punya temen yang bisa jago bikin drum. Oh. Namanya? Tapi lokal nih. Lokal. Om Damos. Yeah. Dia bikin logo kayak Dewe Bang. Oke. DM. Nah, di situ bokap minta buatin satu drum. Jadi dulu belum ada Instagram sih kan. Jadi kalau sekarang kan DM Instagram, direct message sih kan. Kalau dulu DM Damos. Oke. Kalau Damos orang itu. Sekarang masih ada nggak tuh brand itu? Kayaknya udah nggak tahu Bang. Karena orangnya, iya perorangan sih ya. Tapi udah banyak dipesan itu. Dewa pernah pesan waktu itu. Oke. Info dari bokap ya waktu itu. Masih muda punya drum. Gue pengen tahu gimana seorang Billy merasa dunia sekitar pada saat itu. Gimana Pak? Saat apa? Saat dari main drum itu? Iya udah bisa dan dibeliin drum. Pasti kan gimana sih rasanya? Bisa dibilang rasanya bangga Bang. Rasa bangga. Kedua, karena bangganya kenapa? Karena banyak band bisa dibilang dulu itu krisis drummer. Iya, sampai sekarang Bang. Nanti kita nyambungnya sekarang. Dulu bisa senyum-senyum aja deh. Bang, tenangkan diri. Krisis drummer ya kan. Jadi lu tarik sono, tarik sini. Iya, bisa juga. Makanya kemarin itu sempat bilang, bukan kemarin, maksudnya waktu itu dibilang lu kayak pelacur Bang katanya. Pelacur lagi katanya. Dipakai sana sini katanya gitu. Iya. Ya, mohon maaf nih bahasanya ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Bebas, aman. Sambil ngerokok nggak apa-apa Bang. Aman. Band ini make. Jadi kadang-kadang kebingungan saya itu ngatur jadwalnya. Oh, gitu. Hampir ada 20 band dulu. 20 band dalam kurun waktu 1 tahun waktu itu. 1 tahun 20 band. Gimana cara seorang Billy mengatur itu? Ya ada band yang cuma iseng. Oke. Itu waktu zaman SMA. SMA nih punya band masing-masing ya. Ada yang alirannya punk rock. Ada yang alirannya new metal. Ada yang alirannya jazz. Dan lu masuk semua? Gue masuk semua. Dan gue gak membeda-bedakan. Nah ini yang gue bilang beberapa kali, gue kadang mungkin sama anak-anak yang lain gue pernah bilang ini loh wawasan struktural yang gak bisa dicuri. Maksudnya kenapa gue bilang gak bisa dicuri, karena untuk dapetin pengalaman ini Bang, gak semua orang bisa. Ya kan. Kalaupun ada anak-anak sekarang yang mencoba untuk ngejar itu, nggak mungkin, karena beda tempat, beda lokasi, ya kan. Kita tahu bahwa
Depok dulu seperti apa, Cimanggis dulu seperti apa, ya kan. Ini yang gue sebut dengan kemiskinan atau wawasan struktural yang tidak bisa dicuri. Karena lu dulu sehari-harinya kenal ini, kenal itu, kenal ini dalam umur yang saat itu mudah menyerap. Iya, betul. Ya kan? SMP, SMA itu kan usia-usia yang sangat mudah menyerap sesuatu gitu ya. Jadi kalaupun kita mau kejar sekarang mesti gila banget kita ngejar. Makanya kelihatan dari cara lu main, cara lu menganalisa sebuah musik, cara lu membawakannya, ngenakin musik itu kelihatan dari wawasan struktural itu yang gue bilang gitu maksudnya. Itu yang tidak bisa dibohongi sih. Lanjut Bang, sekarang lu kan dia udah ngeband ya, Ngeband. dan lu pernah hampir atau sudah masuk dunia profesional waktu itu. Iya, benar. Coba lu ceritain Bang, gimana Bang? Akhirnya waktu itu dari 20 band yang saya punya waktu saat itu, akhirnya di kelas 3 SMA saya nemukan satu band yang memang tujuannya itu untuk serius. Lari industri yang saat itu. Industri musik ya. Industri musik. Yang pada saat itu lumayan mahal loh gitu. Lumayan mahal kan di industri musik. Lumayan mahal. Ya balik lagi ya, kejenuhan ketika pada saat 20 band itu nggak ada tujuan yang pasti lah. Oke. Akhirnya jatuh ke satu band yang memang waktu awal itu berdiri bersama, yang memang orang-orangnya nggak jauh-jauh dari sekitaran di Depok waktu itu. Udahlah, kita fokus bikin lagu sampai bergonta-ganti vokalis waktu itu. Kita bergonta-ganti vokalis, akhirnya kita bikin lagu, fokus untuk bagaimana kita masuk ke industri. Karena pernah yang waktu itu apa ya? Itu udah jenuh manggung sih waktu itu. Jenuh manggung. Udah jenuh manggung terus nggak ada kembangan apa. Iya, kayak jalan di tempat aja. Iya, kayak jalan di tempat. Udah akhirnya kita fokus ke industri. Itu pun tantangannya lebih berat lagi. Tantangan lebih berat lagi. Iya kan? Apa Bang tantangannya? Selain biaya apa? Selain biaya, menyatukan pikiran bersama pada saat kita membuat satu aransemen musik. Itu pasti wah, itu makan waktu banget. Dan gue maunya ini. Coba drumnya kayak begini Bill. Tapi menurut gue nggak enak gitu. Oke. Nah itulah kadang-kadang. Tapi kan kelebihannya kita masih muda itu waktu ya Bang. Waktu kelebihannya. Ya kan? Jadi kita kalaupun kita mau tanggung begadang pun masih bisa saat itu kan. Betul. Oke, lanjut Bang. Jadi lebih ke waktu dan kita juga banyak ketemu kan. Iya. Jadi ketika ada inspirasi atau apa, kita langsung tuangin ketemu yuk. Iya, makanya karya-karya band-band yang sekarang terkenal tuh rata-rata mereka pada saat usia-usia emas itu kan. Usia emas itu betul. Gitu, karena waktunya nggak bisa bohong tuh. Benar. Oke. Nah, akhirnya berjalannya waktu, kita punya dapat kurang lebih 20 lagu saat itu. 20 lagu. Itu udah berbentuk recording. Udah track. recording. Iya, recording track. Cobalah kita iseng-iseng masukin ke label. Oke. Masukin ke label sana sini. Ya dari pihak label produser sih yang ini bagus, tinggal agak sedikit dirubah aransemen. Tetap harus rubah aransemen. Harus tetap karena mereka itu punya aturan Bang. Harus komersil. Ada beberapa yang harus dihilangkan part-partnya kayak gitu. Cuman balik lagi ya dia bilang kita nggak bisa membiayai seluruh untuk tidak bisa membiayai seluruh biaya promosinya. Akhirnya which is saat itu promosi kan mesti benar-benar gede offline kayak gitu kan. Online berapa biayanya di TV gitu, on air bukan online waktu itu ya. Itu nggak kebayang sih kalau di TV saat itu ya. Ratusan juta. Jadi ya Abang pasti satu band itu dimintain sekian ya kan. Boleh kasih tahu Bang dimintain berapa saat itu? Waktu itu hampir setengah M Bang. 500 juta. Iya. Wow. Fantastis. 500 juta. Akhirnya ya kita diskusi lah sama temen. Kebetulan ada gitaris kayaknya kan memang bapaknya pengusaha. Ya dia bilang bisa aja untuk modalin. Cuman nggak bisa sebesar itulah nilainya. Akhirnya ya karena sudah dengar angka yang sebegitu fantastis, mulai agak kendor tuh Bang. Semua ya pasti semangat tim menurun langsung. Iya. Drop langsung. Karena
langkah apa lagi yang kita lakuin? Saat itu Oke. belum ada media, Belum ada sosial media, nggak ada. atau seperti apa, belum ada. Ya udahlah, kita diskusi bareng-bareng. Ada yang perlahan, udah gue mungkin nggak bisa fokus di sini. Oh, perlahan satu-satu mundur ya kan? Vokalis dulu, Ya kan? terus basis sudah mulai fokus ke masing-masing bidangnya lah. Karena itu akhirnya kita. Tapi tetap orang tua mendukung terus, khususnya orang tua situ. Jadi bisa dibilang ini bang, orang tua tuh juga sudah cukup bersabar. Sudah cukup bersabar. Malah sempat bilang, kamu masih main sama ini, masih ngeband sama ini. Oke. Masih pak, ngapain? Gak maju-maju. Gak maju-maju dia bilang. Buat apa gak maju-maju, gak berkembang juga. Sorry bang, bokap nih yang ngomong. Bokap. Kenapa dia bisa sampai bilang gak berkembang? Mungkin basic dia, background musiknya kayak gimana bang si bokap ini? Kalau bokapnya memang basic bandnya itu kan karena memang profesional pengiring. Oke. Gitu. Pengiring siapa tuh? Banyak artis sih bang. Artis saat itu. Basis ya. Oh, kenapa dia akhirnya dia bisa bilang nggak maju-maju kamu? Kamu nggak berkembang. Tapi bokap juga nggak menyarankan juga. Gue seperti bokap. Oh, itu dia tuh pengen yang bener-bener mapan. Jadi artis, industri, masuk industri ya, major label lah. Lebih ke ada tujuan yang memang bisa tercapai seperti band-band terkenal lainnya gitu. Oh gitu. Panjang juga ya bang. Jadi lagu-lagunya sampai saat ini disimpan begitu aja, menghilang perlahan-lahan. Gak tahu disimpan di mana. Meninggalkan asap-asap putih kan. Dia kalau kita nengok asap-asap putih tuh. Lagu-lagu master aja udah nggak tahu kemana. Master entah kemana ya kan. Akhirnya terkubur. Lu fokus ke pengacara, bekerja, menikah punya anak. Iya. Nah, punya anak nih kan. Tapi bang, ada yang lupa tadi. Karir profesional bokap, lu sampai di mana bang? Maksudnya setinggi apa? Sampai dia bisa mengatakan kayak gitu, gue masih penasaran aja sih. Maksudnya karir bokap nih. Iya, maksudnya apa dia pernah berhubungan sama artis-artis yang coba lu name it aja ya, siapa? Entah. Ya namanya band pengiring ya bang ya. Dia juga pernah ngajarin Bondan, dengar kayak gitu. Iya benar. Bondan Prakoso. Gimana bang? Coba lu ceritain sedikit tuh. Jadi awal muasalnya tuh bokap tuh kan punya teman namanya Om Sisko. Bukan Om Remco no. Keyboard. Om Sisko itu Om Sisko itu bokapnya Bondan. Oke. Temen akrabnya bokap lah. Iya. Nah kebetulan bokap datang tuh ke rumahnya. Bondan selalu muncul ketika bokap datang. Bondan rambutnya masih mangkok gitu kan waktu itu. Masih kecil, kelas berapa ya waktu itu di sekolahnya di mana dia ya? Di apa? Lupa deh pokoknya di daerah Pondok Pinang. Iya. Lihat bokap. Dek sini dek katanya gitu. Ini dapat cerita bokap ya. Akhirnya dia melihat bokap main bass di situ. Ditanya. Which is si Bondan itu saat itu penyanyi kan? Oke. Iya. Udah diliatin. Om main apa tuh? Main bass. Wah boleh nih om. Diajarin lah di situ. Bondan main bass. Cuman hanya bertahan nggak lama sih. Setelah itu bokap ke Brunei. Setelah itu bokap ke Brunei. Dia ke Brunei itu tetap kerja musik di kerajaan Bolkiah. No, jadi pengiring di situ. Wow. Gitu. Tinggal berapa ya bro? Luar biasa itu. Profesional, benar-benar profesional tapi non artis ya dia. Non artis ya. Oke. Jadi profesional musician dia. Dari situ Bondan belajar sendiri udah. Oke. Ini hanya dasarnya aja yang dia. Di situ titik temunya sama bokap. Betul. Oke, lanjut kita punya anak, ketemu jodoh. Kebetulan di Cimanggis, makanya abang masuk Cimanggis berkelas, ya kan? Karena menurut kita Bang Billy ini punya keunikan, terutama profesi dan seninya itu yang kita mesti tahu jalan
Pola pikirnya seperti apa, Bang, ngelihat Cimanggis pada saat Abang pertama kali datang? Gimana, Bang? Setahu saya Abang dulu kan, yang nggak ada yang tahu bahwa Abang pemain drum di situ, ya kan? Tiba-tiba beberapa waktu kemudian akhirnya Abang muncul di berbagai panggung yang diadakan di Cimanggis, Bang. Bahkan sempat menjadi buah bibir juga akhir-akhir ini. Tadi ngomongin saya, Bang, ya. Gimana, Bang? Mungkin Abang merupakan fenomena mungkin, ya kan? Coba, Bang, Masih gimana nomor baik, Bang, di Cimanggis. menurut Abang musik di Cimanggis dan cara Abang masuk ke dunia musik Cimanggis? Ya. Awal muasalnya sih bisa bermain musik di Cimanggis itu kan memang ngelihat ada panggung-panggung ya di setiap acara 17-an, Sumpah Pemuda. Nah, kebetulan istri saya itu tahu. Ya. Saya bisa main drum. Dari mana Abang cerita? Saya cerita. Oke. Saya cerita. Tapi kan dia tidak pernah ngelihat secara langsung belum kehebatan belum permainan Abang dong. belum Oke. belum. Akhirnya yang lucunya tuh ada acara di RT 1 apa di mana ya? RT 1 RT itu 1 di Lapangan Poli itu. Lapangan Poli. Bilang, "Yang ada band tuh, kamu kan suka main musik," katanya. "Itu gimana musik sama anak-anak tuh," katanya gitu. Nah, pas kebetulan gue bayar, Bang, di situ, Bang. Bayar. Oke. Supaya gimana caranya gue bisa main. Oke. Daftar lah kayak daftar. Ya. Tapi udah ada bandnya? Belum ada. Belum ada band udah ada ya? Tapi gue bayar. Lu gimana sih, Bang? Lu mau solo drum apa gitu? Ya enggak. Ini kebetulan lagi ada yang naik siapa ya? Si Kuncen apa kalau nggak salah tuh. Oke. Ada Kuncen, ada siapa gitu lagi main. Si Bini bilang, "Tuh, suami gue bisa main drum tuh. Nih, coba dia temenin Oke. main ke atas gitu." Tapi bayar tuh. Iya, oke. Naik ke atas bawain lagu apa dulu ya? Bumerang apa Pelangi? Jadi lu ngikutin aja nih, lu bawain apa? Oke. Pas main duduk, main lagu apa katanya gitu. Udah akhirnya yang gue tahu Bumerang pas saat itu. Udah gue main di situ. Kaget lah teman-teman Cimanggis. Oke. Ada nanya, "Suami lu bisa main drum," katanya gitu. Boleh lah tuh. Perlahan. Ada yang ngajakin. Ya, di situ. Sebelum ada yang ngajakin, Bang. Dari kalau gua ngeliat lu kayak punya wawasan musik yang sebegitu dalam, ya kan. Gue salut sama lu, kenapa, Bang? Lu tidak menganggap remeh itu gitu. Panggung kayak gitu kan biasanya kalau orang kalau udah panggung apaan sih kayak gini nih gitu kan. Biasanya remeh kan? Bagus gitu kan. Tapi lu tetap join di situ dan lu bisa ngeblend dan lu enjoy dan tidak menunjukkan bahwa lu mainnya pada nggak bener, lu yang lain kayak gitu kan. Misalnya kayak gitu. Gue itu yang gue satu poin yang gue soroti gitu kan, lu bisa sampai saat ini bisa tetap main di situ gitu. Saat itu ya pikir saya udah lama kan gak main musik saat itu. Iya. Hampir berapa ya, dari 2008 sampai ke 2015. Udah lama banget. Kita sama-sama nggak bisa ngitung ya, Bang. Jadi yang hitung udah berapa tahun nggak ngerti. Terus udahlah situ main. Ya waktu itu berpikirnya hanya skill gue masih ada nggak ya? Coba udah lama juga nih nggak main drum. Tapi itu begitu main langsung keluar aja begitu saja. Keluar aja begitu. Jadi itu sana udah tertanam ya. Kayak udah terbiasa aja gitu. Jadi stickingnya juga nggak pernah. Pokoknya menyentuh alat musik itu nggak pernah saat itu udah. Dari 2008 itu udah nggak pernah menyentuh alat musik. Sudah di situ langsung kita main. Siapa sih jalan aja teman pertama Abang main musik di Cimanggis? Sebutin aja, Bang. Name it. Dulu yang ngajakin tuh si Badon, anaknya Bang Beke. Iya, Randa. Terus si Dion Cugang. Oke. Terus Ikra saya nggak kenal. Si Cebong nggak kenal juga. Nggak kenal. Cebong tuh anaknya Kodok. Bikin band di situ. Nggak ada vokalisnya. Iya. Ale kita tarik. Iwan Ale. Ya, gua kenal nama dia. Situ. Iwan Ale. Kita boleh pertama kali main musik di Cimanggis di situ kita bikin band sama Ale, Ikra, terus Dion sama si Badon. Gimana lu melihat saat itu, Bang? Anak-anak yang ngajakin lu main band? Waktu awal-awal main ya mereka bisa main musik memang. Udah bisa main musik. Gitu. Bisa main musik, artinya jalan. Ya gue berpikir ya udah ini sebagai bentuk
Hiburan. Refreshing lah gitu. di saat Kepenatan kerja ya. kerja gue jalanin ya sampai dengan hampir 2 tahun waktu itu. 2 tahun. Malang melintang di perpanggungan. Melintang di perpanggungan Cimanggis khususnya ya. Dari satu panggung yang lain nih. Iya. Oke. Nah, nextnya lu ketemu siapa lagi bang setelah itu? Setelah itu merokok dulu bang. Wah silakan merokok. Ngarang-ngarangnya aduh bingung nih. Ini kan perjalanan musik, ya kan, musik journey, ya kan. Abis itu ketemu siapa ya? Ada lah bang. Adanya siapa maksudnya? Band setelah itu, band itu namanya apa yang pertama? Band itu namanya Vionic bang. Berarti sampai sekarang dong masih ada itu. Vionic Masih ada, terakhir masih ada. masih manggung dong. Vionic masih ada. Nah setelah Vionic itu kan lu ada beberapa band lah gitu. Iya gue ada band lagi memang saat itu. Band apa bang tuh setelah itu? Ada bandnya apa ya bang? Ada bang namanya bang. Iya. Name it. Naki bang. Naki. Oke. Terus ada juga yang anak-anak junior tuh, iya kan? Junior. Apa? The Mooners, ya kan? Oh The Mooners. Oh, oke kan? Itu setelah Naki bang. Naki. Nah Naki bang, coba ceritain bang, ngeband tuh siapa aja, bawain lagu kayak gimana, kayak gitu di Naki tuh. Waktu awal, jadi gini bang, gue ditarik Ale. Oke. Ale ngajakin telepon saya. Ale tuh Naki? Bukan, Ale belum di Naki. Oke. Ale tuh keluar dari Vionic, yang menurut dia katanya kurang berkembang. Wih, Bang Ale kurang boleh juga Bang Ale nih. Bocah mainnya gini doang katanya. Ya Le, yaudah emang mau gimana? Emang mesti gimana gitu kan, tanya dong gitu. Ya emang mau gimana? Ya nih si Ono ngajakin katanya. Si Ono tuh maksudnya Naki tuh. Tadi dulu belum sampai ke sono. Belum lah, oke. Belum sampai ke sono. Ya. Si ini ngajakin katanya. Ya udah, sama siapa lagi Le? Sama si Ono juga katanya. Oh, udah si Ono juga. Ono kan ada ditanya Ono Padi namanya. Oke, terus ya udah coba aja dulu Le. Emang bawain lagu apa? Wali katanya. Oke. Lu masuk nggak sama Wali? Gue mau apa aja masuk Le. Gak bilang gitu. Yang penting asal mainnya rapi, saya bilang gitu. Yang penting rapi, oke. Rapi. Udah disitulah nyoba main bareng. Pada akhirnya terbentuklah nama Naki saat itu. Naki juga pun itu penggagasnya saya, namanya itu muncul karena ide saya. Apa kepanjangan? Ada kepanjangan kah? Ada apa? Ada kepanjangan itu. Apa tuh bang? Naki itu. Naki itu Neo. Ale. Oke. Ki-nya itu ada gitaris kita juga ditarik sama namanya Ricky. Oke. I-nya Billy. I-nya Billy. Oh. Jadi Naki. Jadi dulu tuh Naki A-nya ada 2 bang. N-A-A-Ki. A-nya underscore tuh. Oh. Jadi Naki tuh Neo, Ale, Arif, Ricky, Billy. Nah Naki itu sejauh mana bang? Apa? Perjalanan musiknya sampai prestasi mungkin tertingginya di mana? Kalau sampai sekarang masih kan abang sama Naki? Oh, udah enggak bang. Udah enggak? Oke. Bentar lagi sama Naki. Bisa cerita singkat bang, perjalanan terhebatnya sampai mungkin kenapa bisa bubarnya gitu? Kalau perjalanan terhebat nggak hebat sih bang, cuman ya kita bisa manggung di luar aja, di luar Cimanggis. Oke. Waktu itu pernah di acara Papa Muda di PWRI, terus juga pernah ada di Pakansari acara ulang tahun Bogor. Oke. Itu pernah di situ. Itu pencapaian tertinggi lah, terbaik. Bisa bilang gitulah. Pernah main di luar lah, di luar Cimanggis. Jadi nggak hanya di wilayah Cimanggis saja. Itu kan bagus bang. Kenapa bisa bubar bang? Kenapa bisa bubar? Nah gini. Disuruh keyboard bang. Disuruh keyboard. Gak bercanda. Oh dapat. Bagaimana menurut Bang Billy? Keluarnya itu karena
perbedaan prinsip sih Bang. Oke. Perbedaan prinsip. Perbedaan prinsip wajar lah ya. Memang sering terjadi lah di band, biasanya bubar gara-gara perbedaan. Ya, perbedaan prinsip, perbedaan pendapat. Yang satu mau ini, yang satu mau itu. Oke, tapi tetap hubungan baik dong sampai sekarang. Mudah-mudahan Bang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Kalau mereka masih menganggap baik. Oke. Nah, terakhir Bang, Abang akhirnya yang paling terakhir kan selain The Mooners nih, The Mooners Project Junior memang pengembangan lah itu ya. Semangat. Ada kemarin kita sempat di Down Project ya kan. Walaupun baru main sekali. Ya menurut Abang gimana di situ di Down Project, kedepannya bakalan kayak gimana nih maksudnya? Saya melihat ya sebelumnya kan saya memang ditarik ya waktu itu ya. Ya. Ditarik oleh siapa yang ngubungin saya waktu itu, Ramon. Kalau lihat perkembangannya lebih terapi sih Bang. lebih rapi. Lebih rapi, lebih tertata. Ada tahapan-tahapan yang memang sudah dikonsep. Jadi dulu itu kan kalau kita bicara flashback ke zaman dulu, saat itu kita sudah band-band kita ya, band-band saya waktu itu udah cukup profesional lah. Artinya bagaimana kita bisa berkembang, fokus terhadap musik. Tapi saat itu belum ada yang namanya media yang bisa mendukung itu. Nah kebetulan dengan adanya Down Project ini anggaplah sebagai bentuk apa ya, bentuk inspirasi saya yang dulunya nggak ada, khususnya di media online seperti ya YouTube dan lain-lain. Di sini bisa dikembangkan ke sana. Jadi tetap bisa bermain kapanpun maksudnya gitu ya. Nah, bisa bermain kapanpun. Meskipun tanpa panggung ya. Ada tujuan yang memang artinya gini, bisa dilihat, dikenal banyak orang dengan media-media yang saat ini sudah ada. Oke. Ya kebetulan kita memang ada di situ. Iya, Om Ojek salah satunya. Jadi mungkin Abang mesti ceritanya ke sana. Oke Bang, keren sih. Apalagi yang, nah lebih ke teknis Bang sekarang Bang. Gue pengen tahu Bang, yang ada dalam pikiran lu dalam saat lu lagi ngebuk drum, lu lagi mainin sebuah lagu gitu kan. Apa sih yang ada dalam pikiran lu, misalnya wah ini lagu susah, ini lagu gampang, terus lu boleh sharing sedikit-sedikit tips ya cara bermain drum yang supaya sampai di tahap ini gitu buat mungkin teman-teman yang hobi drum juga gitu. Coba lu kasih mungkin sebuah contoh atau contoh kasus lu pernah mainin lagu apa yang oh ternyata mesti begini, coba lu ceritain aja deh. Tipsnya ya. Yang kalau buat saya sendiri ya, cara memain drum itu pertama kita harus bisa menikmati lagu itu. Harus suka dulu. Hafal. Suka dulu sama lagu itu, hafal dengan baik dari part ke part. Artinya biar bisa kita benar-benar menyelami permainan itu dengan baik. Tapi kalau kita sudah membatasi diri dengan lagu yang kita bawai, itu nggak akan dapat secara feel. Hati kita udah menolak, main pun nggak akan bagus di situ. Oke. Jadi pertama kita harus suka dulu, menyelami lagu itu, terus kemudian kita hafalin secara baik part-partnya. Entah terserah mau dikembangin dengan aransemen yang lain atau seperti apa. Terus kemudian ya fokus terhadap apa yang kita cara ngingetin part-part tuh Bang. Kalau saya itu caranya adalah ada metodenya nggak? Ada. Apa tuh Bang? Hafalin lirik lagu. Jadi lu kalau mainin lagu tuh lu hafal liriknya, kan biasanya drummer nggak hafal tuh. Iya. Seingat gue ya. Ya umum sih Bang, maksudnya hafalinnya umum, walaupun nggak detail lirik lagu yang kita hafalin. Jadi ketika jatuhnya di ref, chorus, bridge, kita udah tahu kita mau kemana. Gitu cara ngafalinnya begitu. Kita jadi nggak hanya sebatas sebagai pengiring, sebagai yang bisa ngenakin lagu, tapi kita bagaimana bisa mendengar seluruh instrumen musik, baik itu vokal, gitar, bass, mungkin ada piano dan lain-lain. Oke. Itu tipsnya ya. Tipsnya itu. Nah gue pernah dengar juga lu pada saat gue bilang, Bang bisa pelanan sedikit nggak Bang mainnya Bang? Soalnya
sound yang lain jadi mesti jadi tambah kencang juga nih sama main kencang itu kan power ya. Berarti abang emang tipikal power drummer gitu ya, emang diajarinnya mungkin dari dulu kayak gitu. Terus abang juga pernah bilang kayak supaya grupnya dapat bang, ya kan? Coba elaborasikan bang. Jadi gini, bukan kita power kenceng asal kenceng enggak. Kita main bener-bener ketukan itu kan ada teknik bang. Nggak asal main kenceng aja. Jadi setiap pukulan itu mempunyai ritme, mempunyai nada, dia harmonisasi. Jadi nggak asal pukul. Kalau orang mungkin yang berpendapat ini kekencangan ini enggak. Sebenarnya dia harus bisa lebih memahami cara permainan saya. Maksudnya gini, dia harus mengerti terkait dengan teknik. Cara bagaimana seseorang itu bermain drum. Gitu. Karena sekencang apapun kita pukul, kalau udah masuk dalam mixer ataupun yang lain akan segede-gede itu aja. Gitu. Kencengnya itu bukan sebatas sembarangan kenceng, tapi kita bisa nge-groove terhadap permainan kita untuk ke musik-musik. Nah, groove-nya itu bang yang mesti dijabarkan tuh bang. Mesti ada drum bang. Oh, maksudnya gini bang, teori maksudnya kayak gini. Apa sih yang dimaksud kalau kita main drum tuh nge-groove gitu maksudnya? Bukan grup ya, tapi groove pakai V. VA, groove, iya kan? Nah itu yang gue sering banget dengar dari pemain drum, groove. Gimana sih bang? Secara kalimatnya bisa dijelaskan nggak groove itu? Itu sih sebenarnya lebih ke teknik sih bang. Cara mukul kita. Jadi kalau kita punya basic, mungkin bukan dibilang kursus ya, lebih ke teori yang kita pelajari. Cara mukul itu nggak asal. Jadi lebih ada teknik-teknik yang memang harus dipahami oleh seorang drummer. Nah itu memang kalau harus dipraktekkan harus ada praktek sih bang. Nggak bisa kita menjelaskan secara. Dan itu bisa didapat dengan yang tadi itu jam terbang dari kecil. Betul. Sering mendengarkan lagu. Minimal kita harus tahu lagu, pemeliharaan lagu kita harus banyak. Jadi nggak asal cuman main mukul aja. Jadi kayak udah mau kelewat ketukannya tapi nggak kelewat, itu yang ya kan suka ada istilah kayak gitu kan. Itu tekniknya pas ngenakin lagu gitu. Kayak mau kelewat tapi kok pas kayak gitu ya. Ya itu yang groove ya kayak gitu. Ces. Lebih ke ketunnya bang. Groove itu lebih ketun, bunyi dari si drumnya itu sendiri. Dan itu memang nggak hanya sebatas teknik. Jago kita main nggak, harus didukung oleh alat juga. Jadi ada velocity di setiap velocity-nya. Komponen drum kan misalnya si hi-hat nih. Mukulnya kadarnya mesti seberapa. Betul. Si snare mesti seberapa. Jadi masing-masing punya volume sendiri. Tangan kita tuh udah kayak ada otomatis volumenya segini nih. Kuping kita nih kan. Benar. Yang harusnya gua gebuknya segini nih. Itu mungkin yang dimaksud dengan groove itu. Groove itu betul. Misalkan lagu apa nih yang harusnya memang kita bermain dengan velocity yang memang agak sedikit pelan atau seperti apa, ya kita main sesuai dengan apa yang memang di lagu itu misalkan gitu. Tergantung dari si lagunya sebenarnya, lagi lagunya. Kalau lagunya rock yang membutuhkan kekuatan power, ya kita main seperti itu. Tapi memang mungkin sedikit cerita ya. Saya itu dididik sama teman bokap saya. Dia gitarisnya Bondan sekarang. Namanya Om Doni. Pertama awal dijelin lagu itu lagunya Nirvana bang. Nirvana. Memang power itu kan. Itu power karena di Dave Grohl itu kan memang terkenal keras kan waktu itu. Jadi that's why nama Facebook lu Foo Willy. Dari Foo Fighter itu. Si Dave Grohl kan. Iya. Dave Grohl. Mulai mengenal lagu-lagu Dave Grohl, Foo Fighters, bandnya dia setelah Nirvana bubar. Di situ saya dijelin terus. Nah makanya kenapa banyak teman-teman bisa banyak sering pakai saya, karena ya mungkin denger ketukan-ketukan saya yang memang bisa diterima oleh mereka sih. Gitu. Dari sisi power, grooving, dan bisa mengatur ritme dari setiap permainan. Jadi itu. Beberapa kali gue ketemu drummer oke gitu dalam hidup begitu ya. Mungkin 2-3 kali gitu ya. Ada yang memang punya studio dan sebagainya, tapi yang gue lihat sampai saat ini gue lihat paling humble sih malu bang. Lu humble dalam artian bukan gimana-gimana, tapi humble itu menghormati musik. Apapun itu orang main musik lu hormati dengan baik gitu ya bang. Nah bang,
menurut lu Bang di Cimanggis musisi yang menurut lu punya potensi besar. Ini nggak ada kita nggak pernah bicarakan sebelumnya, nggak ada tendensi kemana-mana. Gue pengen lihat seorang Billy, ngelihat musisi yang pernah lu lihat di panggung yang bakalan punya potensi ke depannya siapa sih kira-kira? Punya potensi ya. Iya. Entah itu pemain apapun, alat musik apapun, entah itu penyanyi dan sebagainya. Sebut nama orang Bebas aja. yang punya keseriusan ya, artinya Potensi apapun ya maksudnya. apapun ya. Gitaris mungkin Tommy ya. Tommy. Kalau Tapi masih begitu. Apa menurut alasannya apa? alasannya gini, waktu itu kan Tommy masih main, belum sebelum sama saya kan saya sering lihat dia main juga. Dan banyak komentar-komentar yang saya terima juga dari teman-teman band yang lain. Ya salah satunya adalah teman saya. Dia punya potensi nih, maksudnya cara mainnya rapi. Oke. Tidak yang aneh-aneh, tidak yang pengen menunjukkan kemampuan seperti apa gitu loh. Oke. Intinya dia termasuk orang yang bisa dibilang humble, mainnya tuh dewasa Dalam bermusik. Kalau saya ngeliat dari Cimanggis hanya satu itu aja sih. Oke. Gitu. Bukan karena saya bersama dengan dia saat ini, enggak. Karena sebelumnya saya pernah Ini objektif ya. Ngeliatnya objektif dan cara permainan dia rapi dan tidak yang aneh-aneh sih. Oke. Di kesini-sininya gitu loh. Nasihat terburuk yang pernah lu terima tentang musik, Cara permainan apa gimana nih? apapun itu. Nasihat terburuk misalkan lu harusnya begini-gini nih, nanti lu bakalan begini. Misal, contoh, mau di musik atau di layar terserah. Tapi kayaknya karena terakhir kita ngomongin musik, boleh di musik. Dulu apa ya? Sama temen sih ada dulu. Soal tempo waktu itu. Apa nasihatnya? Lu mesti dalemin tempo. Mesti dalemin tempo. Menurut lu itu buruk? Nggak buruk, tempo itu bagus. Bagus. Karena beberapa kali saya main sama dia ya, di luar band saya yang lain, dia selalu fokus ke tempo. Kadang-kadang lu suka kecepatan Bil, suka kadang lari lu, ini lu gitu. Nah kalimat-kalimat itu akhirnya membuat saya untuk membangun diri saya, bukan untuk. Jadi terburuknya itu dianggap kritik saat itu, kritik yang menjatuhkan, tapi justru membangun. Bener. Dalam sih kalau dia ngomong soal, Oke. lu gimana mau jadi pemain drum yang bener kalau tempo lu masih hancur gitu. Kayak gitu. Lebih ke situ maksudnya. Jadi menurut lu tempo itu Penting. anak-anak sekarang sangat penting. Basic Basic mungkin ya. Basic banget. Kalau udah main lu tempo hancur udah berantakan kesananya udah pasti. Meskipun skill jago. Meskipun skill jago. Sekarang itu lebih dilihat itu bagaimana drummer itu caranya bermain dengan baik bang. Gue yang aneh-aneh. Oke. Banyak ketukan mahal kok di situ. Gue pernah dengar dari Yo Iqbal kayak gitu ya. Iya. Gak perlu yang ketukan yang biasa itu bisa terasa mahal gitu. Oke. Karena kan itu satu instrumen yang memang akhirnya membuat satu lagu itu menjadi indah. Wih, tuh. Oke bang, terakhir mungkin lu mau kasih pesan lah untuk teman-teman yang masih hobi musik sampai saat ini, atau yang ingin berkarir di dunia seperti lu jalani saat ini. Pesan-pesannya ya. Gue mau ngutip satu pameo, oke. Fortis Fortuna Adivius. Coba jelaskan bang. Keberuntungan itu hanya berpihak pada orang yang berani bang. Right. Gitu. Jadi ketika lu berani melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang lu tekuni, keberuntungan itu akan datang. Termasuk karir dan sebagainya. Jadi meskipun itu menakutkan. Karena nggak ada keberuntungan itu datang di tempat yang nyaman atau gimana? Ya artinya ketika memang lu pengen sesuatu yang ingin lu capai, gue pengen beruntung nih, tapi lu nggak berani percuma. Oke. Gitu. Jadi keberuntungan itu hanya untuk orang yang berani. Ketika lu berani, keberuntungan itu pasti akan datang. Gitu. Oke. Daging semua nih bang dari lu malam ini bang. Thank you banget udah hadir di sini. Terima kasih sama-sama.
Yo, demikian podcast Cimanggis Berkelas malam ini. Jangan lupa teman-teman, kalau pengen channel kita tetap berkembang, tetap kasih support kita dengan cara like, subscribe, and share. Dan jangan lupa juga supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya, selalu bunyikan loncengnya. Thank you Bang Billy Terima kasih sama-sama Om Haji. untuk datang ke Sukses. Cimanggis Berkelas. Ente emang Siap. berkelas. Thank you. Yes.